Tapi karena memang ini nggak berjalan. Kalau bank datang ya saya nggak punya duit. Saya putus asa nih gini. Wah ini kan ada asuransi ya. Penyulingannya tak obong itu ya. Kepikiran gitu. Pikiran. Ya akhirnya wis lah, saya nggak punya apa-apa. Saya akhirnya pulang ke Kendal. Cuti wae, cuti kuliah. Saya pulang ke Kendal Dalam keadaan putus asa itu. putus asa. Wis nggak tahu lagi nih mau gimana. Wis pulang aja pulang. Bertani aja gitu kan. Nyangkul wis karo ngarit gitu aja kan. Kuat memang nyangkul. Iya kan biasa kan. Dulu waktu SMP bantuin kayak gitu. Pulang ke Kendal ya karena nggak ada aktivitas yang ini, baru sadar ternyata sepanjang perjalanan dari kota tempat saya sekolah SMA dulu sampai ke desa saya itu, oh itu kebun cengkeh tok isinya mas, banyak daun cengkeh yang jatuh. Ini dibuat apa ya? Ternyata sudah ada yang bikin, kan penyulingan itu sudah dari lama ya. Ya. Sudah dari lama. Dibikin essential oil, tapi orang situ kan nggak tahu essential oil, taunya minyak cengkeh. Minyak cengkeh. Nah saya nanya-nanya, ini buat apa pak? Ini buat minyak cengkeh mas. Dijual kemana? Ada yang ambil. Pernah nggak laku? Nggak pernah. Selalu laku. Wah dari situ semangat aku. Karena kan desa saya dikelilingi pohon cengkeh. Perkebunan cengkeh. Ada yang punya perusahaan besar, ada yang masyarakat juga punya banyak kan. Jadi di depan-depan rumah itu pasti ada daun cengkeh yang jatuh. Ya. Yang dijualin. Nah dari situ us optimis. Mulai saya lihat-lihat informasi di internet. Ternyata potensinya gede banget ya. Cuman orang sini aja yang nggak tahu. Tahunya minyak cengkeh. Nggak tahu apa itu essential oil. Yang butuh juga industrinya gede-gede. Nah dari situ saya mulai riset versi saya. Hampir 1 tahunan cari-cari informasi. Oh ternyata persoalannya adalah mesinnya harganya mahal. Saya ingat banget 80 juta tuh mas. Harga mesin yang paling murah ya hitungannya. Nggak mungkin. Saya mulai bikin proposal, nawarin lagi ke dosen-dosen. Ada program kreativitas mahasiswa kalau zaman dulu. Terus ditolak. Sampai saya bikin itu gara-gara ada salah satu teman saya janjane itu ini pelanggan angkringan, anaknya juragan, anaknya orang kaya yang kuliah di UGM, bukan satu kontrakan ya. Ngobrol-ngobrol dia sempat bikin usaha ini usaha itu, terus kemudian ternyata nggak ada yang berhasil. Saya ngobrol aja, gimana kalau ini bikin kayak gini, ayo. Dia ada duit kan dengan modal pertama 80 juta itu. Nah, pertanyaan saya adalah justru saya yang nanya, kenapa kok percaya? Gitu. Dia bilang ya karena pertama kamu pernah jualan angkringan, dilakukan tiap hari selama 3 tahun gitu kan, dan kamu nggak jualan karena ya gerobaknya dicuri, bukan karena hal yang lain. Ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk kerjasama. Saya nggak mikir profit sharing berapa dan lain sebagainya, pokoknya ini apik lah, ini bagus, jalanin aja. Itu loh awal mula saya mulai bikin penyulingan. Dan berhasil dalam waktu 1 tahun sangat signifikan mas. Kebetulan itu semuanya lagi bagus, alam semesta mendukung. Jadi daunnya bagus-bagus, harganya lagi tinggi. 1 tahun balik modal. 1 tahun udah balik modal, malah lebih. Sampai kan teman saya yang ngasih sharing itu akhirnya dia mau kuliah lagi, ngambil S2 di luar negeri. Gimana kalau modalnya tak tarik? Kamu kayaknya udah ada duit kan? Udah. Yowis. Nah, itu yang menarik. Tapi ada yang gak menarik juga sih mas. Apa? Habar itu bangkrut. Oh iya. Gimana tuh kok bisa bangkrut? Ya karena tahun pertama terlalu gini ya. Gak ada halangan sama sekali. Jadi kayak apa ya mas? Tahun pertama itu nyari duit kayak gampang banget. Sehari dapat 500.000. Gitu-gitu. Dari menyuling daun cengkeh itu kan. 500.000, 1,4 juta itu.
Wah, itu cepet banget. Ya saya yang bilang tadi, semesta alam lagi mendukung, buat daunnya lagi bagus-bagusnya, harga minyak lagi tinggi-tingginya. Udah. Terus bangkrutnya sebenarnya adalah karena saya terlalu, setelah tahun pertama ini bagus banget, wah ini harus ekspansi. Bikinlah di sini, bikin di sana, bikin di sana, bikin. Dan itu pakai modal? Ada yang pakai modal sendiri, ada yang mitra. Oh. Nah, ternyata saya nggak paham tentang bisnis ini. Intinya kan itu sebenarnya bejo pada saat mulai kok semuanya enak. Tapi saya nggak memahami bahwa harga minyak fluktuasi naik turun, bahan bakunya kayak gimana. Nol betul juga sebenarnya. Ya wis lah, ekspansi. Ternyata bangkrutnya itu adalah gara-gara ini. Harga minyak turun. Turunnya terlalu tajam. Awalnya naik, tek, minyak nggak tak jual. Begitu turun terlalu tajam dan selalu turun, ini nggak tak jual, aku tambah rugi. Ya wis tak jual dan rugi banyak. Itu saya udah ngambil, kan perlu, karena semakin banyak di tahun kedua udah punya pick up, udah punya truk gitu kan buat ini semuanya nyicil. Itu dijual semua. Para investor gimana menghadapi kayak gitu? Iya, mau nggak mau menghadapi kayak gitu ya balikin duit, Mas. Oh gitu ya? Iya, mau nggak mau. Jadi mereka begitu bisnisnya buruk cabut gitu? Iya, saya harus jual aset semuanya. Nah itu jadi pengalaman saya. Jadi setelah itu saya mungkin 2-3 tahun, 1 tahun saya benerin semuanya dulu, dijual asetnya dan lain sebagainya, sampai saya nggak punya duit sama sekali dan minus. Saya punya utang banyak di beberapa bank-bank di Kendal. Sampai punya utang ya? Iya, karena untuk nutupin itu semua. Kalau boleh tahu berapa tuh jumlahnya? Saya kalau jumlahnya lupa persisnya, tapi per bulan saya harus ngangsur itu 12 juta. Wih, gede banget. Sampai saya mau putus asa, Mas. Putus asa nih gini. Kan kalau utang di bank itu ada. Itu 12 juta itu baru bunganya kan? Atau udah sama cicilannya? Udah sama cicilannya. Udah sama cicilannya. Iya, kalau total berapa ratus lah gitu lah. Sampai saya mau putus asa. Artinya gini, begitu bank nagih, investor nagih kan, ini loh barang-barangnya itu ada, saya nggak melarikan duit. Ya memang mandek karena ya saya salah, tapi karena memang ini nggak berjalan. Kalau bank datang ya saya nggak punya duit. Saya putus asa nih gini, wah ini kan ada asuransi ya, penyulingannya tak obong itu ya. Kepikiran gitu. Cuma kalau dibakar terus nggak bayar turun. Berapa bulan, ada perjanjian kayak gitu. Ada keringan 1 tahun atau berapa gitu kan. Sempat kepikiran dibakar. Saking putus asa nih kayak gitu. Wah itu obong ya. Terus kenapa nggak jadi dibakar? Ya enggak lah Mas. Ya sama ngerti ya jenenge orang putus asa. Masa tak lakoni tenan. Oke, terus saking puteknya aku ditagih terus tiap hari ke rumah. Kebayang sih. Dan bukan hanya satu bank ya. Bukan hanya satu bank, ada orang juga terus. Nah, sampai nggak punya duit, saya bingung. Ada tunggakan juga ke petani, Mas ini gimana? Yang ini belum dibayar daunnya, ada yang kayak gitu. Wes pusing semuanya udah tak jual masih kurang. Titik baliknya itu adalah saya bermitra dengan salah satu petani, namanya Ibu Fatimah. Ibu Fatimah. Saya masih ingat sama Ibu Fatimah sampai sekarang. Jadi Ibu Fatimah sekarang masih jadi mitra kita. Dia meminjamkan emas, datang ke rumah. Aku wedi Mas, karena saya masih punya utang sama Bu Fatimah. Dia petani kan, dia koordinator petani lah. Saya takutnya dia mau ini, mesti mau nagih, mau nagih lah. Mesti lah. Wah aku langsung, aku ngeranti dit iki, tenan, ranti apa-apa. Akhirnya ternyata dia, Mas saya kesini bukan buat nagih, saya ngerti jenengan lagi susah. Saya tak ini ngasih pinjaman jenengan ini, dia ada
kalung, ada gelang, ada cincin itu ditaruh di meja untuk saya pakai. Ini Mas buat jenengan, gue mulai lagi. Terkumpul ada duit berapa itu. Saya udah bilang nggak usah Bu, nggak apa-apa, saya ngerti jenengan lagi susah. Saya memang berhubungan sama Ibu Fatimah itu cukup erat lah. Artinya pada saat saya ngambil bahan baku bukan pada saat lagi senang saja, tapi pada saat lagi hujan deras bahan baku ini jelek gitu tuh cepet tak ambil. Nah, atas dasar itu jadi udah kayak keluarga kan. Jadi Bu Fatimah tahu begitu saya lagi susah, yowis dia kayak gitu, saya berterima kasih betul sama Ibu Fatimah. Itu tak buat modal lagi Mas. Pokoknya saya ini dengan modal ini karena mesinnya kan masih ada. Ya. Tak buat proses lagi, mulai pelan-pelan lagi, saya nata lagi satu persatu, saya mulai jahit lagi lah bahasanya. Kemarin itu adalah saya sembrono, nggak tahu bisnis, tapi sok tahu. Dan ini ya sudah sempat sangat terkenal kan, muncul di TV, muncul di di berbagai seminar ya kewirausahaan. 2013. This diundang kemana-mana gitu kan, keluar negeri bahkan tapi habis itu gitu kan. Ya pelajarannya adalah mungkin ya satu bagi saya Mas, menurut saya saya nggak paham tentang bisnisnya secara utuh. Yang kedua, bisnis belum jalan secara normal bagi saya, udah dikenal sama banyak orang. Akhirnya ya anak muda masih kuliah punya duit gitu kan, yang tadinya nggak pernah pegang duit, terus mulai diundang kemana-mana, itu jadi ini juga jadi kayak bisnisnya nggak mulai terurus juga. Banyak ini penting ya bagi para pengusaha-pengusaha muda ya yang sukses sejak awal gitu ya. Iya, itu saya kerasa betul loh Mas, banget. Terus akhirnya gimana tuh melewati itu setelah tertata, apa yang menarik dari situ? Setelah rugi, terus kemudian saya mulai menata kembali. Yang paling menarik adalah saya harus banyak belajar. Apa saja yang mesti dipelajari? Dipelajari ulang lah ya. Iya, pelajari ulang. Yang kan bisnisnya sama. Pertama saya harus paham betul alur dari bisnis ini, mulai dari supply and demand-nya seperti apa, proyeksi ke depan kayak gimana. Jadi saya harus ikut acara-acara tentang kayak gini, tentang bisnis inilah yang concern ke situ. Terus yang kedua, saya udah nggak mau lagi ibaratnya ngisi-ngisi acara waktu itu. Yang saya fokuskan adalah saya cari kayak semacam inkubator bisnis gitu loh Mas. Nah, ketemu kan akhirnya. Ibaratnya saya sekolah lah di sana selama 1 tahun. Cara mengelola keuangan, cara ini, cara itu. Nah itu fokus saya benar-benar fokus di situ. Karena kesalahan terbesar itu adalah nggak tahu paham manajemen kan. Manajemen bisnis yang pertama, yang kedua manajemen diri sih Mas sebenarnya. Manajemen diri. Ya karena tadi ibaratnya kan bisnis belum apa-apa, terus kemudian udah ngisi acara di mana-mana. Walaupun sebenarnya ngisi acaranya juga nggak bohong, karena saya cuma cerita perjalanan gitu kan. Tapi kan jadi silau. Akhirnya itu jadi menurut saya bahaya. Bahayanya adalah bisnisnya belum aman tapi namanya sudah besar gitu ya. Kita udah kemana-mana. Sudah banyak diincar orang untuk ikut invest gitu-gitulah ya. Nah, terus sebetulnya Mas spesifik ke bisnis minyak atsiri itu. Apa menariknya bisnis minyak atsiri ini? Kenapa saya optimis? Walaupun setelah saya jatuh kemudian saya optimis untuk mempelajari lebih dalam lagi, kenapa tidak saya pindah ke usaha yang lain? Yang paling menarik itu adalah pertama masalah market Mas. Jadi setelah saya pelajari
minyak atsiri ini adalah sebagai bahan dasar di beberapa kebutuhan hidup manusia. Misalnya? Contoh, satu untuk industri makanan. Nanti minyak atsiri itu diolah jadi flavor perasa makanan, bumbu-bumbu masak. Masuknya ke situ. Yang kedua, itu masuknya ke industri farmasi. Obat-obatan, antiseptik, antiinfeksi. Yang ketiga, itu masuknya ke industri sampo, sabun dan lain sebagainya. Ya. Itu. Yang terakhir adalah ke industri parfum. Jadi 4 sektor industri ini kan sampai sekarang orang ya tetap harus butuh makan. Semua orang juga kalau mandi masih menggunakan sabun dan sampo gitu kan. Artinya ini bakal tidak ada matinya. Selama saya harus paham betul arahnya minyak atsiri, trennya seperti apa di Indonesia, gimana di dunia seperti apa. Ini yang benar-benar saya mempelajari betul di situ. Kalau minyak atsiri di Indonesia yang punya nilai kompetisi lebih tinggi dibanding negara lain itu apa, Mas? Terutama kalau Indonesia kita bicara rempah. Paling apa tuh? Tinggi. Rempahnya apa? Cengkeh. Terus kemudian serai. Serai ada 2 kan, serai wangi sama serai dapur. Dua-duanya bisa? Dua-duanya bisa. Bisa dibikin minyak atsiri maksudnya? Bisa dibikin minyak atsiri. Sama yang keempat itu nilam. Nah, nilam itu adalah primadona atsiri Indonesia. Kenapa? Sama cengkeh. Karena gini, semua industri minyak atsiri atau bahan turunannya minyak atsiri itu membutuhkan minyak nilam. Untuk satu dia itu kan base oil ya Mas namanya. Apa jadi base oil? Minyak pengikat. Jadi kalau misalnya di parfum, sampo, sabun dan lain sebagainya itu pasti butuh minyak nilam. Dan yang unik minyak nilam itu nggak bisa dibikin sintetisnya. Oh gitu. Kalau minyak yang lain rata-rata bisa. Cengkeh nggak bisa. Cengkeh juga bisa kan. Serai bisa. Dan nilam Indonesia termasuk bagus. Terbaik di dunia. Bahkan di petanya. Jadi kalau pusatnya parfum dunia itu kan di kota Grasse ya. Di Prancis itu kan di peta itu ada beberapa aroma-aroma dunia lah. Nah, mulai dari di bawah Indonesia itu ya nilam pecoli ya, bahasa lainnya pecoli. Jadi kalau teman-teman pas beli essential oil gitu ya, pecoli itu maksudnya nilam itu. Kalau di industri parfum itu sebagai kalau kita pakai parfum sehari nggak hilang aromanya itu kan ada namanya fixatif. Nah, fixatif itu zat pengikatnya itu kan. Jadi dia dan itu membutuhkan nilam itu. Membutuhkan nilam. Kalau yang Indonesia banyak saingannya gitu. Produk di Indonesia yang banyak saingannya dari negara lain tuh apa tuh? Nah, ada 2. Yang pertama adalah rempah. Jenis spicy lah. Seperti jahe. Terus empon-empon. Empon-empon. Terus kemudian serai juga ada saingannya. Saingannya itu paling berat menurut saya kalau contoh jahe itu Cina sih Mas. Cina yang berbatasan dengan Thailand itu kan tropis. Nah, jadi mereka sukses nanam jahe dan industri jahe. Kalau India apa? India kan lumayan maju juga industri. Ya, India jahe serai juga, serai wangi. Kalau pecoli itu nggak bisa Mas disaingi sama negara lain. Karena ditanam di negara lain nggak bisa sebagus Indonesia. Kalau cengkeh sih Indonesia lah. Cengkeh Indonesia pasti. Pala gimana bro? Pala Indonesia. Nggak bagus nggak pala permintaan untuk esensial? Pala permintaannya bagus banget sih Mas. Cuman saya kenapa belum concern ke pala? Sempet waktu itu ke pala, hanya saja karena concern saya masih di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah kan palanya sedikit banget. Sehingga antara permintaan sama produk yang saya produksi itu nggak match gitu. Permintaannya tinggi banget, puluhan ton bahkan. Tapi produksinya 100 kilo aja nggak ada minyaknya gitu kan. Ya mungkin perlu ekspansi ke Indonesia Timur. Nah itu dia. Nantilah kawan-kawan kita ke sana sambil mancing ya. Perlu Mas. Nah, ada berapa minyak minyak atsiri yang sekarang dikerjakan oleh perusahaan Anda? Kita mengerjakan 19 produk essential oil.
Kalau di Indonesia kan ada B2B ya ini. Kalau total ada 19 itu B2B sama B2C. Oke. Kalau yang B2B kita ngomong yang B2B Oh, dulu. yang B2B. Oke. B2B ya sekitar 10-an lah. 10. Apa saja kalau boleh tahu? Cengkeh, serai wangi, serai dapur, jahe, pacoli, nilam ya, pacoli. Terus kenanga. Oke. Bunga kenanga. Itu dahsyat ya kenanga tuh. Termasuk mahal ya, Bro ya? Mahal. Terus kunyit. Oke. Daun sirih. Di negara lain ada nggak sih yang daun sirih? Ada ya. Kayak India gitu. India. Terus daun sirih, terus kemudian mint sama satu lagi lengkuas. Itu B2B-nya banyak ekspor. Ada yang ekspor, ada yang lokal. Ekspornya berapa persen dibanding lokalnya? Sebelum pandemi kita banyak ekspor sih, Mas. Kalau sekarang ini karena beberapa kendala shipping dan lain sebagainya, sebenarnya sih hitungannya sih masih ekspor ya, karena kita kirimnya ke perusahaan yang akan mengekspor juga. Jadi gini, perusahaan yang kita ekspor ini dia punya perusahaan di Indonesia, punya pabrik di Indonesia. Oke. Nah, ya harganya lebih mahal daripada harga yang nasional. Tapi nggak semahal yang kalau ekspor. Oke. Nah, terus gimana tuh kok bisa mendampingi banyak sekali petani itu? Itu prosesnya gimana? Itu karena nggak sengaja sih, Mas. Gimana nggak sengaja? Jadi di industri essential oil itu sebenarnya ada yang menarik sebelum saya ke arah situ. Saya baru sadar ketika saya mendapat juara kompetisi bisnis muda waktu masih mahasiswa dulu adalah salah satunya karena melibatkan banyak petani. Oke. Nah, waktu presentasi tentang bisnis kan, ya saya cerita apa adanya aja kan, nggak tak bumbu-bumbui apa gitu kan. Bagi saya berhubungan dengan petani itu ya biasa aja, Mas. Tiap hari ya kayak gitu. Ya di desa ini ada banyak banget desa dan ya wes kita memang bekerja sama gitu kan. Itu bukan hal yang istimewa, tapi kok ternyata juri ngelihatnya, wah itu bagus, Mas. Aku mikir bagus apanya, bagi saya itu ya biasa aja gitu. Ya kan? Memang begitu gitu. Memang kayak gitu. Ngasih ngapain gitu kan. Terus nah, karena industri ini, jadi saya ambil satu contoh ya, Mas. Untuk dapat, kita produksi mawar juga misalnya. Mawar. Atau kita bicara yang rempah aja lah, yang paling gampang. Untuk dapat 1 kilogram essential oil, ada yang butuh 1 ton bahan baku, ada yang butuh 2 ton bahan baku. Per liternya? Kilo hitungannya. Per kilo, ya. Nah, artinya kan untuk 1 ton bahan baku itu melibatkan banyak sekali petani. Nah, semakin kita produksinya banyak, semakin kita melibatkan banyak petani. Nah, bagi saya itu ya biasa saja, karena ya memang seharusnya kayak gitu. Nah, yang kita lakukan memang bagaimana petani harus bahan bakunya kualitasnya bagus. Artinya mendampingi. Sampai sekarang jadi 23.000 itu ya karena semakin kita besar produksinya, maka akan nambah jumlah petaninya. Oke. Nah, mendampingi itu kan bukan hanya mendampingi secara teknis ya. Ada pendampingan lain nggak yang dilakukan selain soal budidayanya supaya menghasilkan kualitas yang bagus gitu? Justru yang paling penting bagi saya itu bukan yang teknis ya, Mas. Oke. Apa yang itu? Non teknis. Artinya gini, petani itu kan bisa dikatakan sakarpe dewe. Kalau dia kepengen, ya dia lakuin, kalau enggak. Oke. Kalau ada saudaranya nikah, dia bisa libur 1 minggu bahkan 2 minggu. Kalau mau libur aja gitu kan. Dan kita nggak bisa maksa, pokoknya sehari kamu target store bahan baku ke saya 100 kilo, nggak bisa digituin. Nah, yang kita dampingi kepada petani itu adalah bagaimana mengedukasi supaya yang pertama adalah
mereka kan butuh pendapatan tambahan kan Mas. Artinya yang nggak kerasa bagi mereka itu ternyata jadi pendapatan yang utama. Saya ambil contoh. Misal, jadi aktivitas mereka macam-macam petani itu. Ada yang udah punya aktivitas di lahan pertanian pada waktu siang hari, ada juga yang dia bekerja macam-macam. Nah, biasanya mereka nyapu daun itu polanya adalah yang kita dampingi setelah subuh. Setelah subuh mereka ke kebun, karena kebunnya kan cuma belakang rumah ya. Mereka nyapu-nyapu daun gitu, dikumpulin, nanti sebelum jam 7 udah dapat duit tuh, dijual, udah dapat duit. Nah, uang itu bisa buat ngasih anaknya sekolah dan sebagainya. Nanti sore lagi mereka kayak gitu. Nah, ritme kayak gitu yang coba saya bangun kepada para petani untuk sebenarnya ini bukan pekerjaan yang susah. Karena kalian tinggal nyapu daun. Bukan juga masalah duitnya, tetapi bagaimana ini itu tinggal ngumpulin daun aja dan disapu daun cengkehnya ya. Terutama daun cengkeh dulu sebelum ke produk-produk yang lain. Tinggal disapu, dikumpulin, nggak kerasa jadi duit Mas. Nah kayak gitu. Sama hal-hal yang lain. Hal yang lain apa misalnya? Jadi kita biasanya mengkoordinir 23.000 petani itu dengan cara, saya pasti keliling lah, harus ke semua petani-petani itu. Ya kita adain acara, misalnya kayak, ya kalau di desa kan paling senang pengajian ya. Kita pengajian sambil ngobrol-ngobrol, sambil sharing-sharing gitu kan, tentang kehidupan. Jadi saya sering banget kalau misalnya di petani sampai malam, terus teman-teman saya juga gitu di petani sampai malam. Jadi bukan hanya hal-hal itu, tapi ada hal-hal lain selain pertanian. Kita sering masalah, misalnya karena saya pernah kuliah, akhirnya gimana tentang pendidikan itu sering gimana dan itu yang ini sih. Jadi saya pengen fokusnya itu gini Mas. Ini sebenarnya flashback ke belakang ya, bahwa usaha penyulingan ini sempat ditolak oleh orang tua. Kamu tuh udah kuliah mbok ya jadi pegawai, ya kerja gitu. Kenapa jadi kayak gitu itu adalah orang yang sudah punya penyulingan tapi gitu-gitu aja. Nah saya batin, pokoknya saya mau bikin penyulingan minyak ajiri. Saya akan membedakan orang yang berpendidikan sama enggak, dikemas oleh manajemen yang bagus sama enggak. Nah atas dasar itulah, terus kemudian alhamdulillah sekarang banyak petani-petani kita yang anaknya sekolah, terus kemudian bahkan kuliah. Saya nggak peduli bahwa dia nanti mau jadi apa, yang paling penting mereka sekolah. Karena itu memberikan pemahaman yang berbeda terhadap kita memahami kehidupan ini. Tapi saya dengar Anda membeli harga petani itu tinggi dibanding yang lain, bener nggak? Iya, kalau itu memang harus sih Mas. Ya kenapa bisa gitu? Kan yang lain membeli di harga yang agak rendah, kenapa nggak ngikut aja? Kalau kapitalisme murni sekedar mencari untung kan, ya nggak apa-apa kan membeli di harga yang murah itu. Apa yang menggerakkan? Nah, bagi saya karena gini, saya harus menghargai mereka. Tapi mereka juga, tapi untuk ini berjalan, saya nggak boleh rugi dong. Kalau saya rugi, otomatis saya nggak bisa beli dengan harga tinggi. Oh ya, makanya. Tapi dasarnya adalah yang pertama kita lakukan, kita nggak bisa mendikte petani untuk kamu gini-gini, ini nggak bisa. Yang pertama lakukan adalah saya dengan Ibu Fatimah tadi. Misalnya gini Mas, kualitasnya masih biasa, tapi musim hujan jelek, saya udah paham itu mesti rugi aku Mas. Musim hujan. Kalau tak beli ini nggak jadi minyaknya cuma dikit karena campur air. Yuk tak beli aja. Wis tak beli, itu intinya mereka nggak tahu. Wis tak beli. Nah, karena susah senang itu dibeli, jadi mereka ngerti banget dengan saya. Misal si Ibu Fatimah ini, Mas Putut misalnya, datang tuh ke Ibu Fatimah.
biasanya tak beli misalnya 3.000 sekilo. Bu, sama saya tak beli 5.000 deh. Jenengan datang itu nggak bakal dikasih. Padahal kalau dia punya 1 ton kan udah selisih itu mas. Ya. Selisihnya lumayan. Dan ke situ bawa duit ditaruh di meja misalnya, nggak bakal dikasih. Karena yang selama ini terjadi, orang datang ke situ itu pada saat bahan baku lagi bagus. Pada saat susah mereka enggak. Nah saya ngopeni pada saat susah itu. Akhirnya ketika udah tak openi pada saat susah, pelan-pelan saya edukasi bagaimana cara mendapat kualitas yang daun yang bagus. Nah seperti ini, sortirnya seperti ini, harganya saya kasih tinggi Bu. Akhirnya mereka senang karena harganya bisa lebih tinggi dengan kualitas yang lebih bagus, dengan effort yang ternyata effortnya sama, bahkan lebih ringan bahasa mereka. Dia harus milihin dulu yang bagus mana, nggak asal campur. Kan kalau campur sama kotoran berat, tapi harganya ternyata murah mas. Dibeli sama, dan kadang iya non jauh ya. Kadang yang bayar ya belakangan dan lain sebagainya. Kalau saya prinsipnya bagi sama petani itu ya harus cash and carry ya. Nah di Indonesia di daerah mana saja Anda mengambil produk pertanian itu? Bekerja sama dengan petani, Bu? Kalau di Sumatera sampai Sumatera ya? Ya. Sumatera daerah mana aja? Sumatera itu di Pasaman Barat. Itu apa tuh? Itu nilam sama Srewangi. Terus sama di Musirawas. Musirawas itu Jambi ya? Musirawas itu Sumatera Selatan. Oh iya. Bawahnya Jambi ya? Bawahnya Jambi. Ya. Itu apa tuh? Itu khusus bunga. Bunga apa? Bunga kenanga. Itu di Sumatera. Terus di Sulawesi itu kita lagi di Toli-Toli. Cengkeh pasti Toli-Toli. Iya, cengkeh. Terus ada juga di Kupang. Di Kupang apa tuh? Di Kupang itu sebenarnya nggak gede banget tapi lavender. Ternyata ada lavender Indonesia. Iya, tapi tetap beda sama lavender. Ada. Dan itu ada di Kupang. Nah sekarang terakhir nih bro. Itu kan tadi B2B ya. Yang B2C-nya memproduksi Nares essential oil. Ya. Nah, ini buat teman-teman ya, kalau Anda browsing essential oil buatan Indonesia itu nanti akan muncul beberapa produk ya, 5 atau 6 perusahaan gitu. Salah satunya brandnya yang sangat terkenal itu adalah Nares. Nares ini termasuk bisnis yang dieksekusi oleh Mas Hafiz dan istrinya. Bisa ceritain itu tentang Nares yang khusus B2C-nya ini. Ya. Jadi cerita Nares itu sebenarnya saya nggak pernah terpikir untuk bikin Nares awalnya. Ya karena concernnya ke B2B ya. Jadi dalam sebuah pameran, karena itu pamerannya kan pameran untuk macam-macam. Saya cuma karena B2B kan saya cuma sampel aja kan. Ternyata ada orang yang bikin produk, yang menggunakan produk essential oil tapi udah kemasan gitu loh. Dan harganya mahal. Waduh, kok harganya mahal banget ya. Terus saya pikir, wah saya bisa kalau cuma bikin kayak gini. Nah dari situ saya mulai bikin. Tapi memang prosesnya beda. Yang B2B sama B2C. Apa bedanya? B2B itu kan kita bahasanya menyebut itu crude oil. Nah kalau ini ada proses minyak mentah lah ya. Nah minyak mentah. Ini ada proses lanjutan lagi. Lebih dimurnikan lagi. Tapi nggak susah lah bagi kita. Nah itu terus mulai bikin namanya Nares. Awalnya ya apa adanya aja sih mas. Artinya kita nggak memahami betul tentang industri retail, terutama saya ya. Saya nggak paham tentang kayak gitu. Intinya kan ya selama ini saya produksi jual. Transformasi dari B2B ke B2C itu bukan perkara yang mudah. Memang sih. Itu luar biasa. Iya. Wah, mulai ngurusin yang vernik gitu-gitu. Packaging. Wah, packaging dan lain sebagainya. CS ya kan.
Mumet Mas itu. Tapi akhirnya berkembang ya. Akhirnya pelan-pelan berkembang. Ada berapa aroma di Nares? Ada 19 itu. 19. Yang paling mahal apa, Bro? Yang paling mahal Mawar. Mawar ya? Ya, Mawar itu 10 mili itu kita jual 2,5 juta. 2,5 juta. Ya karena susah ya Mas. Iya memang sih. Itu untuk dapat 10 mili itu dari berapa ratus kilo. Dan Anda menjamin bahwa essential oil Nares itu tidak sintetik dan kualitas tinggi? Jaminan 100%. Bisa dicek langsung. Karena memang pertama dari segi bahan baku ya yang paling penting. Kita bahan bakunya tahu betul bahwa pengelolaan bahan baku bahkan sampai ke petaninya. Nah, petaninya di mana, terus kemudian bagaimana pengolahan tanahnya, penanamannya, itu kita perhatikan betul. Sampai apalagi proses produksinya ya untuk menjadi essential oil. Nah, proses produksinya tentu kita sesuai dengan standar kualitas essential oil dunia karena concernnya memang ke situ. Jadi memang tidak ada satu tetes pun bahan lain yang dicampurkan. Jadi itu pure essential oil. Dan standarnya karena kita kan sudah ekspor, jadi memang standarnya standar internasional ya Mas. Ya. Artinya misal sama-sama minyak mawar itu kan ada kandungan yang standarnya kandungannya berapa tuh. Nah ini kita udah sesuai dengan standar dan udah. Dan saya kebetulan pengguna Nares, dan bagi pengguna essential oil itu gampang tahu sih sebetulnya ini minyaknya agak abal-abal atau kualitasnya bagus. Sebetulnya kalau terbiasa memakai gitu ya, itu gampang ngertinya. Nah, kenapa Nares nggak bikin blend? Kan selama ini murni semua ya? Selama ini murni semua. 19 macam tuh ya. Kenapa enggak? Sebenarnya bukan karena enggak, tapi karena belum sih Mas. Blend itu sebenarnya bagi kita adalah bukan hal yang susah. Mudah sekali untuk bikin blend. Kenapa kita belum memutuskan untuk blend ya? Karena memang saya terus terang jujur bertransformasi dari B2B ke B2C itu susah banget. Jadi saya harus bolak-balik karena pabriknya kan ada di Kendal. Saya harus bolak-balik Kendal Jogja untuk itu di Kendal mikir B2B, terus kemudian di sini B2C beda perkara meneh kan. Nah, pertama yang kita lakukan itu adalah fokusnya adalah menaikkan brandnya dulu sih sebenarnya, pelan-pelan. Nares mulai naik, terus kemudian kita bisa bikin entah itu blend, entah itu aroma yang lain dan lain sebagainya. Itu bagi saya nggak susah sih Mas. Nah, jadi kalau di B2B bedanya ini, kalau di B2B adalah kita udah punya market gede banget. Kita tinggal produksi berapapun udah kejual gitu kan. Tapi udah ada produknya ini kayak jahit dan lain sebagainya misalnya gitu kan. Tapi B2C kan perkara yang beda. Betul. B2C itu saya punya produk, masalahnya bisa jual enggak? Benar. Nah itu PR-nya. Jadi sangat berbeda. Terakhir sekali ini, ada pesan nggak ke para petani di Indonesia itu Bro, bahwa sebetulnya masih ada peluang nih petani di Indonesia untuk sejahtera gitu? Bukan masih ada peluang sih tepatnya Mas. Peluang itu sangat besar. Sangat besar. Terutama untuk industri essential oil ya. Iya. Itu sangat besar. Kenapa? Kalau sekarang ada petani, banyak lah yang petani mengeluhkan kenapa harga naik turun dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau masalah harga naik turun itu wajar ya. Di mana-mana semua produk pasti kayak gitu. Semua produk cabai aja naik turun. Ya, yang paling penting itu adalah kita memahami harga dasar. Saya ambil salah satu contoh ya Mas. Tahun 2018 itu harga serai wangi untuk industri minyak serai wangi itu sempat naiknya sekitar 300 sampai 400%. Padahal nggak pernah harganya segitu. Ternyata ada salah satu industri terbesar di Jerman yang pabriknya kebakaran. Akhirnya nyerap dari Indonesia banyak banget. Nah petani itu nggak memahami hal-hal yang kayak gitu. Bisa karena informasinya nggak sampai,
kebetulan karena saya berhubungan dengan beberapa buyer dari internasional, jadi saya ngerti petanya. Nah, petani sebenarnya nggak bisa disalahkan juga. Iya. Begitu harga naik semuanya tanam. Terus kemudian harganya turun lagi. Sebenarnya itu nggak turun, memang harga normalnya ya. Harga normalnya segitu. Kembali ke harga normal. Nah, itu salah satu contohnya sih. Tapi karena sudah sempat naik, dipikirnya itu akan bertahan segitu terus. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya ada peluang, tapi peluangnya gede banget. Pertama, kita ngomongin masalah kualitas. Indonesia ini sudah dikaruniai alam yang luar biasa, Mas. Betul. Tanah yang luar biasa juga. Ketika itu dikelola dengan maksimal, bahasanya, saya menolaknya juga belum maksimal, karena ternyata begitu riset lagi, oh ini lebih maksimal lagi. Nah, ini kita nggak bisa kayak pecoli, kayak cengkeh, kayak serai dan lain sebagainya. Aroma Indonesia itu beda loh sama yang ada di luar. Spesial ini kita itu khusus. Kalau lihat di websitenya internasional di Alibaba gitu misalnya, itu kan ada ini Mas, yang jual B2B essential oil, yang jualan ya orang Cina, orang Singapura, itu jual minyak Indonesia. Minyaknya origin mana? Indonesia yang jualan jarang orang Indonesia, karena mereka tahu bahwa produk Indonesia itu pertama ngomongin kualitas, aromanya itu beda. Nah, kalau kita ngomongin standar kualitas kandungannya apa, mungkin kita bisa sama dengan India, bisa sama dengan Brazil, yang sama-sama tropisnya. Tapi begitu kita bicara aroma, beda. Ini nggak bisa disamakan kalau masalah aroma. Oke, teman-teman, karena waktunya udah panjang banget tuh ya, 1 jam lebih. Kalau diterusin bisa sampai pagi ini. Udah 1 jam ya? Lebih. Tuh ini paling panjang 77 menit. Oke, gitu aja deh teman-teman ya. Nanti kapan-kapan kita sambung. Sebetulnya kami kru ini diundang untuk datang ke pabriknya di Kendal, tapi karena situasi lagi COVID kayak gini masih waktunya belum lah. Ya, tapi saya sih berharap bisa datang ke sana untuk melihat secara langsung harus pabrik yang sudah ikut mengangkat brand minyak Atsiri di Indonesia. Terima kasih Bro ya. Siap, Mas Bul. Ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi bertamu ke para tokoh yang lain.